Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan kami dari PIR nomor 20. Perkenalkan Pak, nama saya Posman Iskia Christopher Stinja dari NIM 1225048 dan teman PIR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Vinita Angelina Simbolon dari NIM 12S25017. Jadi kali ini kami akan menyelesaikan tugas video UTS kami, tugas praktikum, di mana kami akan menyelesaikan soal logaritma, di mana pada soalnya logaritma kami akan membuat flowchart untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan, di mana n-nya berada di antara 0 dan 15 menggunakan rekursi. Pada inputnya satu bilangan positif n dan outputnya hasil faktorial dari n. Kemudian kami akan memasukkan satu buah contoh, di mana ketika kami menginput 5 maka faktorialnya yaitu 120. Kami akan menjelaskannya dengan logaritma. Jadi yang pertama kami memasukkan integer, declare dengan integer, bilangan, faktorial, dan i. Kami mendeklar bilangan karena bilangan akan dihitung sebagai faktorialnya, dan faktorialnya sebagai hasil faktorial, dan i sebagai variabel penghitung untuk looping. Kemudian pada outputnya akan dimasukkan bilangan 0 sampai 15, di mana pada output itu nanti program akan menampilkan pesan ke pengguna untuk memasukkan angka antara 0 sampai 15. Kemudian input bilangan, pengguna memasukkan nilai bilangan, misalnya tadi contohnya 5. Kemudian dimasukkan inisialisasi awal dengan assignment. Pada assignmentnya itu faktorial sama dengan 1 karena perkalian awal dimulai dari 1. Kemudian i sama dengan 1 sebagai looping yang dimulai dari 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke loopingan, perulangan. Ya, kini di sini kami menggunakan while. Di sini kami tulis i lebih kecil sama dengan bilangan, karena itu adalah input bilangannya, pengguna yang bilangan yang akan kita eksekusi, ya, ulangi. Lalu di sini faktorial, kenapa menggunakan penggunaan faktorial di sini? Jika dia true, faktorial dikali i, karena setiap kali loop dijalankan nilai faktorial dikalikan dengan i. Lalu kita naikkan nilai i-nya, i tambah i sama dengan i tambah 1, yaitu menambahkan nilai penghitung agar mendekati batas bilangan. Lalu kembali lagi ke proses pemeriksaan sampai perulangannya sampai ke 5. Jika dia sudah 6, dia akan berhenti. Lalu jika di outputnya kita bikin di sini hasil faktorial sama dengan dan faktorial, itu untuk menampilkan hasil faktorial yang tadi kita buat. Lalu program ini telah selesai. Selanjutnya kami akan menjelaskan program kami, soal kami yang nomor 2. Maaf, sebelumnya kami akan merankan logaritma kami. Soalnya ini pertama kami inputkan Pak angka 5, masukkan angkanya. Nah, dapat kita lihat dari sini hasil faktorialnya 120, karena izin menambah Pak, kenapa faktorialnya 120? Karena faktorial 5 itu yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasil dari perkalian faktorial tersebut hasilnya adalah 120. Kemudian kami coba contoh yang kedua, yaitu ketika di input bilangan 0.
Ketika bilangan 0 difaktorialkan, maka hasil faktorialnya akan 1. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ketika diinput bilangan 3, maka hasil faktorialnya yaitu 6 karena 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Dan tugas ini telah selesai, Pak. Dan sesuai dengan input dan output yang diharapkan. Kami akan melanjutkan ke soal yang nomor 2. Baik Pak, kami akan melanjutkan soal yang nomor 2, yaitu jumlah deret Fibonacci n terms. Buat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama deret Fibonacci. Gunakan perulangan for. Input n jumlah bilangan Fibonacci, output jumlah seluruh deret hingga n. Contohnya input 5, outputnya 12. Baik, di sini kami akan menjelaskan logaritma yang telah kami buat. Yang pertama, di sini kami membuat declare. Di declare kami memilih integer karena yang akan diinputkan adalah bilangan bulat. FB1 adalah Fibonacci 1, FB2 adalah Fibonacci 2, tem adalah tempat penyimpanan sementara, jumlah adalah jumlahnya, n dan i adalah variabelnya. Oke, selanjutnya kita buat input n karena itu yang akan menampung inputnya. Lalu kita buat assign FB1 1, Fibonacci 1 1, Fibonacci 2 1, lalu kita buat assign lagi jumlah sama dengan 0 karena dua bilangan pertama Fibonacci ditetapkan bernilai 1 dan variabel jumlah dimulai dari 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat perulangan atau loop for dengan variabel i-nya adalah 0 ke n. Maka program akan mengulangi proses yang sama sebanyak n kali. Kemudian di bagian selanjutnya, di bagian next, kita membuat assignment dengan isi jumlah sama dengan jumlah ditambah Fibonacci 1 agar menambahkan nilai Fibonacci ke dalam total jumlah. Kemudian dilanjutkan dengan assignment yang kedua, yaitu tem sama dengan FB1. Tem itu adalah tempat untuk menyimpan nilai sementara. Jadi nilai FB1 itu disimpan sementara supaya nggak hilang saat pergantiannya. Kemudian dilanjutkan dengan assignment yang ketiga, yaitu FB1 Fibonacci 1 sama dengan Fibonacci 2. Di sini nanti digeser Fibonacci keduanya menjadi Fibonacci yang pertama. Kemudian dilanjut dengan assignment yang keempat, yaitu Fibonacci kedua sama dengan tempat penyimpanan sementaranya tadi, yaitu tem ditambah 1 untuk membentuk bilangan Fibonacci yang selanjutnya. Kemudian setelah inilah yang nanti akan di loop atau diulangi sampai memenuhi nilai tertentu. Baru setelah selesai, maka setelah i mencapai nilai n, maka perulangannya akan berhenti dan kemudian akan di outputlah jumlahnya dan akan ditampilkan hasil penjumlahan seluruh bilangan Fibonacci yang telah dihitung. Kemudian berakhirlah program tersebut. Kami akan mencoba merannya dengan soal yang ada di readme VS Code. Pada soal kami disuruh untuk menginput angka 5. Nah, maka bilangan Fibonacci-nya itu jika ditotalkan akan berjumlah 12. Seperti pada di VS Code. Nanti bilangan Fibonacci yang dijumlahkan itu yaitu 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5. Itulah bilangan Fibonacci dari 15 yang totalnya nanti adalah 12. Baik, begitulah penyelesaian soal kami pada soal yang nomor 2. Kami akan melanjutkan pada soal nomor 3. Baik Pak, kami akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu analisis nilai mahasiswa, di mana kami akan membuat flowchart yang menerima
sebagai nilai mahasiswa, kemudian dan menampilkan nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Dan kami akan menggunakan array untuk menyimpan data nilainya. Pada input, nanti kami akan memasukkan jumlah mahasiswanya yaitu 4 dan memasukkan nilai 80, 70, 90, dan 60. Dan kemudian akan mengeluarkan output yaitu rata-ratanya nanti 75, nilai tertinggi 90, dan nilai terendah sama dengan 60. Kami akan menjalankannya dengan flowchart. Yang pertama, kami menggunakan declare integer i sebagai variabel looping dan mahasiswanya yang akan kami input. Kemudian kami juga akan mendeclare tipe data real dengan isinya nanti nilai rata-rata, total, nilai maksimum, dan nilai minimum. Kemudian kami akan menggunakan declare tipe data real dengan array nilai siswa sebanyak 4 kali. Dan kemudian kami menggunakan assign dengan total sama dengan 0 dan kami buat input mahasiswa. Kemudian kami akan menjalankan looping dengan for, yaitu 0 ke 3. Dan kemudian pada bagian next kami akan membuat output masukkan nilai ke 1, nilai ke i ditambah 1. Agar outputnya itu gunanya untuk menampilkan teks ke pengguna agar pengguna tahu nilai keberapa yang sedang mereka masukkan. Kemudian kami menginput nilai siswa. Pengguna nanti memasukkan nilai ke i dan disimpan ke dalam array nilai siswa i. Kemudian kami lanjutkan ke tipe data assignment. Kami menggunakan assignment dengan isi total sama dengan total ditambah nilai siswa. Dan kemudian nanti dilanjutkan ketika loopingnya sudah selesai akan dilanjutkan ke bagian nilai rata-rata, di mana tadi ada sebanyak 4 data atau 4 nilai yang dimasukkan. Maka nilai rata-ratanya nanti total nilai tersebut dibagi dengan 4. Kemudian dilanjutkan dengan assignment, di mana maksimal sama dengan nilai rata-rata, nilai siswa sama dengan di array dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perulangan i sama dengan i 1 to 3, yaitu jika dia next lalu kita buatlah percabangan nilai siswa variabel i lebih besar daripada max. Jika benar true berarti nilai ke i lebih besar dari nilai maksimum sementara, maka max diganti menjadi NSI yang ini. Jika dia false, tidak ada perubahan lanjut ke nilai berikutnya, jadi kosong. Setelah perulangan selesai, variabel max berisi nilai tertinggi dari seluruh nilai mahasiswa. Tertinggi nilai mahasiswa. Lalu minimum ini nilai siswa sama dengan 0. Inisialisasi nilai minimum dengan elemen pertama dari array. Lalu perulangan i sama dengan 1 to 3, lalu membandingkan seluruh nilai setelah indeks ke 0. Percabangannya yaitu nilai siswa variabel i lebih kecil daripada min. Jika true maka min diganti menjadi nilai siswa per i, nilai yang lebih kecil. Jika false, lanjut ke iterasi berikutnya. Setelah perulangan selesai, variabel min berisi nilai terendah dan seluruh nilai mahasiswa. Lalu di sini kami membuat output, yaitu output rata-rata, titik 2, tanda petik, dan nr. Itu untuk menampilkan hasil rata-rata nilai yang sebelumnya sudah dihitung dari nr per kurangi total kurangi 4. Yang ini tadi. Nah, di situ akan tampilkan di sini. Lalu untuk output tertinggi, yaitu tertinggi tanda petik titik 2 tanda petik dan max, yaitu untuk menampilkan nilai tertinggi.
Lalu untuk yang terendah juga tanda petik titik dua, tanda petik dan min untuk menampilkan ya nilai terendahnya. Lalu kita coba runkan. Jadi kita masukkan 80, 70, 90, 60. 80, 70 ya 80. Maaf Pak, sebenarnya kita masukkan dulu nilai siswa yang kita gunakan. Nilai siswanya pertama kita masukkan datanya dulu. Ada 4 data mahasiswa, data nilai mahasiswa. Lalu masukkan nilai pertamanya. Nilai pertamanya yaitu 80, lalu nilai yang kedua 70, lalu nilai yang ketiga 90 dan 60, yang ketiga 90, dan yang nomor 4 adalah 60. Lalu dapat kita lihat di sini rata-ratanya ada 75, tertingginya 90 dan terendahnya 60, dan kita coba cocokkan dengan outputnya 75, 90 dan 60. Dapat kita lihat sudah sesuai dengan output yang diminta pada soal berikut. Jadi soal nomor 3 seperti inilah penyelesaian dari kami. Baik Pak, kami akan melanjutkan untuk menyelesaikan soal yang nomor 4, yaitu cek bilangan prima dan cetak deret, di mana kami akan membuat flowchart yang menerima input bilangan n dan menampilkan semua bilangan prima lebih kecil sama dengan n dengan menggunakan fungsi khusus yaitu is prima x untuk menerima keprimaannya. Dan pada input n merupakan batas bilangan prima dan output semua bilangan prima dari 2 hingga n. Kami akan memasukkan sebagai contoh, kami input bilangan 10 dan maka muncullah bilangan prima yang lebih kecil dari 10, yaitu di antara bilangan 1 sampai 2 sampai 10, yaitu 2, 3, 5 dan 7. Kami akan menjalankannya menggunakan flowchart, di mana pada bagian pertama kami akan memasukkan integer. Kami akan mendeklarasikan 2 variabel, yaitu n dan i. Kemudian program akan membaca angka n yang diketikkan oleh pengguna dengan input n. Kemudian ada kondisi if untuk memeriksa apakah nilai n lebih besar atau sama dengan 2. Karena itu bilangan prima dimulai dari angka 2. Dan kalau n kurang dari 2, maka program akan menampilkan pesan pada bagian false tadi, yaitu output bilangan yang dimasukkan harus lebih besar sama dengan 2. Dan jika dia true, maka outputnya yaitu bilangan prima dari 2 hingga n. Setelah itu program akan menggunakan perulangan for dari angka 2 sampai n, dan setiap angka akan dicek apakah dia bilangan prima atau bukan dengan cara memanggil fungsi is prima. Kalau hasilnya true, maka angka tersebut akan ditampilkan ke layar. Kemudian fungsi is primanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk is primanya logikanya seperti ini. Kalau angkanya kurang dari 2, otomatis bukan bilangan prima. Kalau angkanya sama dengan 2, maka itu bilangan prima. Kalau angkanya genap dan lebih dari 2, otomatis bukan bilangan prima juga. Kalau angkanya ganjil, fungsi akan melakukan pengecekan pembagian mulai dari 3 sampai 2. Kalau angkanya ganjil, fungsi akan melakukan pengecekan pengembalian mulai dari 3 sampai angka sebelumnya, yaitu x. Kalau ada pembagian yang hasilnya habis dibagi x bagi i sama dengan 0, maka angkanya bukan bilangan prima. Kalau tidak ditemukan pembagian sama sekali, maka hasilnya true, artinya angka tersebut adalah angka bilangan prima. Sebagai contoh, kalau kita masukkanlah angka 10, ya, dapat kita lihat bilangan prima dari 2 hingga 10 yaitu adalah 2, 3, 5 dan 7. Maka program ini sesuai dengan
yang telah diminta di dalam soal nomor 4 ini. Kami akan melanjutkan soal nomor 5, yaitu simulasi kalkulator sederhana menu driven. Buatlah flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch if statement. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. User memilih menu, lalu program meminta 2 bilangan dan menampilkan hasilnya. Contoh, menunya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu pilihannya dia memilih nomor 3. Masukkan angkanya, angka A 4, B 5, outputnya 20 karena yang dipilih nomor 3 adalah perkalian. 4 kali 5 adalah 20. Lalu di sini kami akan menampilkan logaritma yang telah kami buat. Nah, di sini kami membuat declare, yaitu menggunakan integer karena bilangan bulat. Di sini kami inputkan pengurangan, perkalian, pembagian. Pengurangan, perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang kami masukkan di sini. Lalu di sini kami buat lagi string pemilihan karena pilihannya adalah teks. Lalu integer angka 1 dan angka 2 itu adalah input yang untuk menjalankan input angka 1 dan angka 2. Lalu input pilihan itu berguna untuk menginput pilihan kita yang akan kita pilih. Lalu kita buatlah percabangan menggunakan if, yaitu kita tulis di sini pilihan karena tadi di sini sudah kita buat string pilihan, yaitu pilihan sama dengan 1. Itu adalah pilihan yang pertama. Penjumlahan. Kita lihat dari sini kita inputkanlah input angka 1, input angka 2 untuk menginputkan angka-angka yang akan dijumlahkan. Lalu disinilah akan dieksekusi dengan assign, yaitu penjumlahan angka 1 ditambah angka 2, lalu akan menuju ke output, yaitu output penjumlahan untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh peer saya. Kemudian pada percabangan false akan dibuat lagi branching dengan if pilihannya yaitu yang kedua, di mana pilihan kedua yaitu pengurangan. Dan pada bagian true-nya kita akan menginput angka pertama sebagai variabel B tadi di VS Code dan input angka 2 sebagai B, dan input angka 1 tadi A dan input angka 2 itu B. Kemudian kita lanjutkan dengan assignment, di mana pada assignment isinya yaitu pengurangan sama dengan angka 1 dikurangi angka 2 sesuai dengan pilihan yang kedua yaitu pengurangan. Kemudian akan ditampilkan hasilnya yaitu output sebagai hasil dari pengurangan pada assignment. Kemudian di bagian false ketika kita memilih pilihan yang ketiga yaitu perkalian sesuai dengan yang di VS Code tadi, pilihan 3 sama dengan perkalian. Kemudian pada percabangan bagian true-nya kita akan menginput lagi seperti yang tadi, input angka 1 yaitu variabel A dan input angka 2 sebagai variabel B, dan kemudian akan dilanjutkan dengan assignment, di mana pada assignment-nya terdapat kita isi dengan perkaliannya sama dengan angka 1 dikali angka 2, atau seperti pada VS Code-nya A dikali B. Kemudian akan ditampilkan output sebagai hasil perkalian dari assignment-nya. Kemudian akan dilanjutkan lagi ke percabangan false, baru ditambahkan lagi if. Pada percabangan if-nya ditambahkan pilihan keempat, di mana pada VS Code tadi dibuat pada soalnya pilihan keempat adalah untuk pembagian. Kemudian pada percabangan true-nya, pada bagian true-nya akan kita input lagi angka pertama dan angka kedua, dan assignment-nya yaitu pembagian sama dengan angka pertama dibagi angka kedua, dan kemudian kita buat output untuk menampilkan hasil dari pembagiannya. Kemudian selesailah program tersebut. Kami akan menjalankannya dengan contoh soal yang telah diberikan, di mana kami akan memasukkan A yaitu angka 4. Nomor 3 dulu, pilihan ketiga. Kita memilih pilihan yang ketiga yaitu pengurangan ya? Perkalian. Kami akan memasukkan angka 1 dan angka 2, di mana A sama dengan 3 dan
Yang ketiga, angka yang A sama dengan 4 dan angka kedua atau B sama dengan 5. Di mana pada pilihan ketiga tadi perkalian. Jadi angka pertama dikali angka kedua atau 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka sesuailah dengan output yang diberikan pada soal. Baik, inilah Pak pengerjaan kami soal nomor 5 dengan menggunakan logaritma. jika ada salah kata atau salah dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak.